Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبتي وأخواتي في الله رحمكم الله. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali memuji Allah dan senantiasa mensyukuri nikmat-Nya sehingga kita bisa hadir kembali di dalam majelis ilmu. Semoga kita semua dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ahibbati fillah wa ummahati a'azzakunallah. Pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha berkaitan dengan kalimat atau jumlah mudzakkar atau jumlah muannats. Kalimat yang bermudzakkar dan kalimat yang bermuannats. Kalau kita lihat di halaman 37, ya, sebelum kita lanjut masuk ke dalam kitab Durusul Lughah, ada sebuah hadis untuk kita pelajari ummahat dan kita amalkan rumus atau susunan, atau kita bicara tentang mudzakkar, kalimat mudzakkar dan kalimat muannats. Kalimat mudzakkar diantaranya adalah kalimat yang ditujukan untuk laki-laki atau benda yang tidak diakhiri dengan tak marbutah. Namun sebaliknya, kalimat muannats adalah kalimat yang diakhiri dengan berakhiran huruf tak marbutah, ya, atau nama orang, yaitu nama perempuan, ya. Naam. Maka kita lihat di sini contoh dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanya tentang banauha, ma banauha, al-jannah atau ma banaul jannah, apakah ada atau bangunan apa yang ada di dalam surga? Terbuat dari apa bangunan yang ada di dalam surga yang diperuntukkan para penghuni surga? Lalu Nabi mengatakan, labinatun min fiddatin atau min hadhihi fiddah wa labinatun min hadha zahabin. Kita lihat dari susunannya, di mana fiddatin dia muannats, zahabin dia mudzakkar. Maka fiddatin menggunakan hadhihi dan zahabin menggunakan apa ummahat? Kata tunjuk apa namanya? Ada. Hadza. Sahih. Ya. Dari sini kita sudah tahu perbedaannya, meskipun diawali dengan kata labinatun, adalah kata yang muannats, ya. Labinatun, apa artinya labinah? Labinah itu biasa kita gunakan untuk membangun rumah, ya, yaitu batu bata, ya, batu bata. Ummahat bayangkan bahwa di dalam surga bangunannya, hunian di dalam surga, ya, dibangun dengan batu bata. Batu bata bukan sembarang batu bata. Dari batu bata tersebut terbuat dari
Hadhihi fiddah. Perak ummahat. Ya. Masya Allah, tabarakallah, kita tidak bisa membayangkan. Terbuat dari perak, batu batanya. Ya, walabinatun min hadza zahabin. Dan batu batanya juga terbuat dari hadza zahab. Emas, ummahat. Ya, kita tidak bisa membayangkan. Emas yang mungkin 1 gramnya seharga 1,5 juta ya sekarang. Naik, bertambah. Nah, sekarang kalau kita bayangkan satu batu bata itu berapa gram ya? Sekilo atau lebih mungkin ya. Ya. Nah, maka kalau kita lihat walabinatun min hadza zahabin, dan batu bata yang terbuat dari emas, ya, ada perak, ada emas. Nah, ya, ini penting ya untuk kita pelajari bahwa ini yang terjadi dari hadis Nabi yang sahih, ummahat. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa milatuhal miskul azfar. Tanahnya atau pasirnya atau semennya itu dari minyak kasturi, kerikilnya dari mutiara, yakut, dan tanahnya dari za'faran. Ya, maka ini sungguh luar biasa kenikmatan para penghuni surga, hunian di dalam surga. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam beramal saleh sehingga kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Naam, ahibati fillah wa ummahati rahimakumullah. Kita akan lanjutkan ke dalam pembahasan kitab Durusul Lughah di halaman 37 bagian 4. Alaysa kadzalik ummahat? Bala. Bala. Bagian 3 sudah ya. Ini tugas ya ummahat. Iya, PR Ustaz. PR. 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 PR ya. Bagi ummahat yang belum menyetorkan segera ya disetorkan. Ya. Belum Tugas. diperiksa. Naam. Belum diperiksa, udah dikirim. Oh, alhamdulillah ya. Mohon maaf kalau belum diperiksa, nanti kita coba cek kembali ya untuk pemeriksaannya, koreksiannya. Naam. Ya. Kita lanjutkan ummahat ya. Untuk bagian 4 kita lewat langsung ke bagian 4. Atau mau kita bahas bagian 3 ummahat? Bagaimana? Kita sepakati saja. Silakan untuk ummahat mau dibahas atau nanti ya menunggu koreksian saja. Ya, boleh Ustaz. Ya. Jadi bagaimana, menunggu koreksian saja ya? Ya, menunggu koreksian aja. Ya, baik. Kita lanjut ke bagian 4 ummahat ya. Untuk bagian 4 ya dimohon untuk perhatikan dan fokus. Perintahnya adalah sahihil jumalal atiyah. Benarkan kalimat-kalimat berikut ini. Ya. Nah, kalimat berikut ini salah ummahat. Ummahat tinggal rubah. Apa yang salah? Yang salah adalah kosakata yang antara muzakkar atau kosakata yang muannats. Ya. Ana berikan contoh pada nomor 1. Hakibatu man hadza. Tas siapa ini? Maka ada kekeliruan pada kalimat ini, ada pada pertanyaan ini. Ya, yang mana yang keliru? Kata hadza. Ya. Hakibatun itu apa? Muzakkar atau muannats ummahat? Muannats. 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 Maka yang sahih dalam hal ini jawabannya apa ummahat? Hadhihi. Hadhihi. Jadi hakibatu man Hadhihi. hadhihi. Ya, insya Allah mudah. Jadi kita bisa membedakan mana kalimat yang benar, mana kalimat yang salah, lalu kita benarkan. Berikutnya rakam isnan. Al-ghurfatu maftuhun. Maka yang sahih apa ummahat?
Al-ghurfatun maftuhatun. Al-ghurfatu maftuhatun. Masya Allah, Masya Allah. Al-ghurfatu, ya, maftuhatun, ya. Ini dia menjadi mu'annas, ya. Karena ummahat kita harus tahu ya, susunan mubtada khobar ini namanya mubtada, ya, dan yang ini namanya khobar. Khobar ini harus mengikuti mubtada'nya, ya, harus mengikuti mubtada'nya. Kalau mubtada'nya dia mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas. Ya, kalau mubtada'nya bilangannya 1, khobarnya juga bilangannya 1. Nanti umat akan belajar tentang jumlah bilangan ya. Ini kan kamarnya jumlahnya 1 ya, 1 kamar terbuka. Kalau 2 kamar bagaimana? Kalau kamar-kamar bagaimana? Nah itu nanti harus mengikuti mubtada'nya. Khobar itu harus mengikuti mubtada'nya. Maka di dalam bahasa Arab ya, kalau di pesantren mereka ya para murid ya, para santri menyebut bahwa mubtada khobar ini ibarat suami dan istri umat. Ya, mubtada itu suaminya, khobar itu istrinya. Suami ikut istri atau istri ikut suami umat? Istri ikut suami, ya. Bukan suami ikut istri. Nurut gitu ya, apa kata istrinya? Tidak. Harusnya suami yang menjadi nahkoda, yang memimpin, yang memutuskan, ya. Ini yang harus diperhatikan. Maka kalau mudah untuk memahaminya, ya diibaratkan mubtada khobar seperti suami dan istri seperti itu. Baik. Kita lanjutkan ummahat pada rakam salasa. Hada sayyaratu tabibi. Kira-kira yang sahih apa ummahat? Sayyaratu tabib. Masya Allah. Masya Allah. Hadihi sayyaratu tabibi. Alhamdulillah. Ya, jadi hadza diganti ya jadi hadhihi. Karena sayyara adalah Mu'annas. mu'annas, ya. Hadhihi adalah mubtada, sayyaratut tabibi adalah khobar. Di dalam khobar ada susunan apa ummahat? Masih ingat? Mobil milik dokter. Susunan apa itu? Kalau kepemilikan namanya. Mudhafun ilaihi. Masya Allah. Disebut dengan susunan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya, kepemilikan. Jadi benarlah yang dikatakan bahwa hadhihi sayyaratu tabibi. Ya. Nah, kita lanjut ya nomor 4 ummahat. Hadhihi miftahus sayyarati. Ya, as-sahih madza? Apa yang benar? Hadza maftuhus sayyarati. Hada Masya Allah. miftahus sayyarati. Masya Allah. Hadza. Perhatikan ya. Hadza miftahus sayyarati. Mana mubtada'nya, mana khobarnya? Ada yang tahu ummahat? Mubtada'nya hada. Hadza betul. Hadza adalah mubtada'nya cuma 1. Miftahus. Ya. Lalu khobarnya adalah apa? Miftahus sayyarati. Miftahu sayyarati. Di dalam miftahu sayyarati ada susunan namanya mudhaf dan mudhafun ilaihi. Ya. Sahih. Ustaz, aku mau tanya. Ya, silakan. Jadi ini yang nomor 3 sama nomor 4 ada 2 susunan ya Ustaz? Betul. Ya, ada 2 susunan ummahat. Ya. Susunan pertama mubtada khobar, susunan kedua mudhaf wa mudhafun ilaihi. Sahih.
ya. Di dalam khobarnya ada mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Seperti itu, ya. Itu satu kalimat ada 2 susunan, ya. Seperti itu. Ummahat bisa bayangkan ya, kalau satu ayat susunannya ada 10 ummahat, ya. Itu cuma ada di Al-Quran ummahat. Coba ummahat bayangkan gitu ya. Ini baru 2 susunan, ya. Satu ayat itu bisa lebih dari 5 susunan, 6 susunan, ya. Itu kita bicara dari susunannya aja, ya. Belum kita berbicara tentang bentuk kosakata. Nah, kalau bentuk kosakata beda ya dengan bentuk susunan. Bentuk kosakata, contohnya ini, hadza. Nah, ini namanya bentuk kosakata isim isyarah, kata tunjuk, ya. Kalau ini kata benda, ya. Nah, seperti itu. Ya. Belum kata tanya, ya, kata sambung, apalagi ada banyak ya, huruf jar, ya. Fahimtunna ummahat? Insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Baik, kita coba lagi ummahat di halaman 38 nomor terakhir ummahat. Rakam 5. Ya. Ainal baqaratu huwa fi syari'in. As-sahih mada? Mana yang sahih? Yang benar apa ummahat? Wahid isnan salasa. Hiya fisari'i. Dibaca semuanya ya ummahat. Ya. Aina baqara. Aina baqara. Wa fisyari. Hiya fisari'i. Ainal baqaratu Syari'in. Ya hiya fisyari. fi syari'i. Ya, syari'i itu dari kata shin ya, syari'. Syari. Syari. Ya. Yang agak kesulitan mengucapkan huruf shin itu harus dilatih ummahat. Karena itu nanti berkaitan dengan makhraj di dalam Al-Qur'an, ya. Nanti jangan sampai salah baca. A'udzubillahi minas syaiton, jadi syaiton nanti. Ya. Shin ya, syaiton, syari'. Ya. Ustadz, maaf nanya barusan huwanya diubah jadi hiya ya? Betul, huwa diganti jadi hiya. Kenapa? Kenapa Kamu ummahat? anas bakoratu jadi huwa jadi hiya gitu. Betul, sahih, Masya Allah. Karena al-baqaratu itu mu'annas. Kata gantinya, domir nih masuknya. Nah, bentuk kosakatanya domir. Huwa itu untuk laki-laki. Hiya untuk mu'annas. Ya. Jadi di mana sapi betina? Sapi betina atau dia ada di syari'. Apa arti syari' ummahat? Jalan. Jalan Jalan raya. raya. Jalan raya. Kan kita sudah pernah bahas ya tentang Iya. perjalanan, jenis-jenis jalanan. Iya. Iya. Ya. Bukan torik. Torik itu jalan kecil, gang, buat satu motor atau satu mobil pas. Nah, itu torik tuh. Ya, biasanya banyak di kota Depok yang memakai torik. Kalau di Bogor rata-rata syari', jalan besar. Ya, seperti itu. Ya. Baik. Hal min soalin ada yang ditanyakan untuk latihan bagian 4 ummahat sebelum kita masuk ke latihan bagian 5. Naam. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya ummahat bagian 5. Iqra waktub. Nah, perintahnya bacalah dan tulislah. Nah, maksudnya apa? Harokati ma'adobti awahiril kalimat, dengan mengharokati setiap akhir kata atau akhir kalimat, ya. Naam.
Ya, silakan Ummahat baca ya nomor 1. Wahid, Isnan, Salasa. Hadal Ada li Muhammadin Muhammadin wa Hamidin. Masya Allah. Ya. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Artinya apa, Ummah? Ini milik Itu milik itu milik Hamid. Sahih ya. Ini milik Muhammad dan itu ya milik Hamid. Ya, kepemilikan. Tapi dalam bentuk huruf jar, Ummahat. Ya, li itu adalah huruf jar. huruf jar. Ya. Nah, jadi huruf jar yang sudah kita pelajari ada berapa, Ummahat? Ada yang masih ingat? Fi ala Ala, ala min, Min ila, la li. li empat Li. 5 ya. 5 dong. 5 5 ya. Ya, kurang 4 lagi, Ummahat. Nanti ya ada pembahasannya. Kurang 4 lagi, total ada 9. Ya. Baik, kita lanjutkan rakam Isnan. Silakan dibaca sama-sama. Wahid, Isnan, Salasa. Liman hadi yasiri. yasiri. Liyasirin. Ya, artinya apa, Ummahat? Liman hadhihi liyasirin. milik siapakah ini milik Yasir. Yasir. Milik siapakah ini? Ini milik Yasir. Mungkin ditunjuki mu'annas, Ummahat. Sepeda mungkin. Nah, itu bahasa Arab tuh banyak ini ya, apa namanya, penjelasan, Ummahat. Kalau Ummahat ingin menyebut liman hadhihi, oh berarti besar kemungkinan ini akhirannya tak marbutah. Tapi kalau liman hadza, oh bendanya berarti hadza berarti apa? Muzakkar. Iya, muzakkar. Seperti itu. Ya. Rakam salasa. Ini paling mudah, Ummahat. Kalau nggak bisa bahaya ini. Silakan dibaca wahid isnan salah. alhamdulillahi Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillahi. Ya. Alhamdulillahi. Kenapa lillahi? Karena ada li di situ, Ummahat. Ya. Iya. Menempel dengan kata ya Allah. Ya, jadi lillahi. Li ilahi aslinya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lafzun jalalah, sebuah nama sang pencipta di mana ya disebut dengan lafzun jalalatun. Artinya adalah lafaz yang sangat teragungkan. Ya. Di dalam Islam kata Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ya entitas atau sebuah nama, ya, yaitu pencipta, ya. Makanya di dalam bahasa Arab kata Allah itu diambil dari kata ilahun, ya. Ilahun itu artinya sesembahan. Maksudnya sesembahan itu apa? Ya, Tuhan, ya. Tuhan, ya, lalu dilengkapi dengan lafdzun jalalah, maka menjadilah kata yang bernamakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka asalnya kata Allah itu asalnya dari kata ilahun. Ya, dari kata ilahun. Nah, ini berbeda ta'rif ternyata, Ummahat. Ta'rif itu artinya definisi. Di dalam bahasa Arab, ya, kata Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah entitas, sebuah nama pencipta. Tapi di dalam
Taurat dan Injil dirubah oleh orang-orang bapak-bapak gereja ya. Mm-mm. Ya. Kata Allah itu dengan dialek mereka yaitu Allah adalah sebuah jabatan umat. Ya. Ini sangat berbeda jauh nih. Sebuah jabatan seperti presiden. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris namanya lord. Ya, apa tuh lord? Tuanku. Tuanku ya. Ya. Jadi Allah atau Allah itu di dalam pemahaman orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi itu bukan sebuah nama entitas, tapi sebuah kata yang diberikan kepada ya Tuhannya mereka. Jadi namanya bukan Allah, namanya apa? Tuhan Bapa, ya Tuhan Anak namanya. Jadi Yesus itu Allah katanya. Demikian. Ya, ini kan penyimpangan bahasa. Allah itu sebuah nama. Dalam bahasa Arab Allah itu sebuah nama. Ya, kayak kita manusia namanya siapa? Muhammad. Ya. Tuhan namanya siapa? Allah. Ada Tuhan Yesus bagi menurut orang Nasrani. Ada Tuhannya umat Hindu, Tuhannya ini ada namanya. Tapi kata Allah itu sebuah nama. Tuhannya umat Islam. Nah, ini yang jadi perbedaan. Ya. Pahim tunna insyaallah. Fahimna Fahimna insyaallah. Sekarang kita lihat di nomor 4, Mah. Silakan dibaca sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Lillahil Masyriqu wal maghrib. Wal maghrib. Masya Allah. Sudah hafal ya, ada di dalam ayat Al-Quran. Ya. Iya. Masya Allah. Lillahil masyriqu wal maghrib. Artinya apa, Mah? Milik Tuhan Allah dari timur dan barat. timur dan barat. Milik Allah timur dan barat. Milik Allah. Oh, milik. Ya. Arah timur, yaitu daerah timur, masyrik, dari kata syarqiyun. Ya, kalau kompas itu ada nama syarqiyah. Syarqiyah itu artinya bagian timur. Kalau di kompas, maghrib bagian gorbiyah. Barat. Ya, makanya kita di Indonesia ada namanya Jawa Al-Gorbiyah. Namanya Jawa Barat. Nah, Jawa Asyarqiyah. Jawa Timur. Iya. Ya, diambil dari kata itu. Kalau masyrik itu tempatnya bagian timur, maghrib tempatnya bagian barat. Ya. Jadi bukan maghrib itu waktu maghrib, salah Ummahat. Ya. Kalau waktu maghrib ya tulisannya memang sama ya, tapi ya maknanya bisa berbeda. Ya. Naam. Fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Kita lanjut ke al-kalimatul jadidah. Kita selesaikan di pelajaran kita Ummahat yang ke-6 ya. Ya, al-kalimatul jadidah. Al-miqwatu. Ada yang tahu artinya apa Ummahat? Setrika. Setrika atau gosokan ya, miqwatun. Al-miqwatu. Al-baqaratu. Sapi betina. Nah, sapi betina. Mu'annas ya. Al-udhunu. Telinga. Hidung. Telinga. Telinga. Oh, telinga. Al-udhunu mudzakar mu'annas. Muannas karena sepasang. Karena sepasang. Sahih. Al-ummu. mulut. Ibu. Al-ummu bukan kamu. Ibu. Ibu. Ya, al-ummu artinya ibu, kan Ummahat biasa dipanggil ummi sama anaknya kok jadi mulut gitu ya. Al-ummu ya. Itu kamu. Besti. Mudzakar mu'annas. Muannas. Mu'annas. Kok bilang mudzakar? Ya. Nggak ada ibu laki-laki Ummahat, ya Allah. Ya. Naam. An-nafizatu. Apa artinya? Jendela.
Jendela. Muzakkar mu'annas. 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 Mana? Mu'annas. Nah, ada marbutoh. Sahih. Iya, sahih. Ad-darrajatu. Sepeda. Ya. Muzakkar mu'annas. 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 Ya. Kalau sepeda motor apa? Ada yang sudah pernah dibahas belum sepeda motor? Kan kita di Indonesia mayoritas punya motor ya. Anda Iya. yakin di sini ummahat punya motor semua? Nggak mungkin. Nggak punya motor. Keluarganya pasti punya. Ya. Nah, kita juga harus tahu ya. Di dalam bahasa Arab terjadi yang namanya penyimpangan bahasa juga. Ya. Bahasa aslinya sepeda motor adalah darrajatun an darrajatun nariyatun. Daroja. Ya. Jatuh. Darrajatun nariyatun. Nar. Apa nar, Umahat? Nar. Api. 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 Betul. Iya. Zaman dulu sepeda motor itu diartikan darrajatun nariyah. Karena kan sebenarnya pembakaran ya. Nah, ya. Motor itu kan kenapa bisa jalan? Karena ada pembakaran bensin, Umahat. Jangan sampai kita nggak tahu juga, kok motor bisa jalan ya? Nah, pakai bensin. Nah, itu ada proses pembakaran disebut dengan darajatun nariyah, ya. Lalu ada bahasa pasaran, Umahat, bahasa Amiyah, karena kan sulit ya, ada dua kata digabung. Ya, darajatun nariyah. Maka mereka orang Arab sering mengucapkan kata sepeda motor dengan kata dababatun. Ya, dababah. Dababat. Dababatun. Tapi kalau di kamus dababatun itu artinya adalah kendaraan lapis baja. Iya, apa kendaraan lapis baja yang ada Tank. roketnya itu? Tank baja. Tank gitu ya. Kenapa diartikan kendaraan lapis baja? Karena motor juga kan Terbuat dari iya, dari besi juga. Kendaraan besi, lapis baja, besi itu sama diartikan dalam bahasa Arab. Ya. Besi, baja itu minal hadid. Jadi memang ada sejarahnya kenapa diartikan itu, Mahat. Ya. Hadid dari kata hadid. Hadid itu artinya besi. Dababa kendaraan lapis baja atau besi. Dan diartikan di zaman ini yaitu bahasa kontemporer yaitu sepeda motor. Ya. Sepeda motor. Kan kalau di Indonesia juga berbeda kan, Umahat ya. Di Medan itu bukan sepeda motor ya. Iya. Apa? Sama ya? Ya, orang Medan ada di sini. Kereta. Kereta ya? Kereta mah mobil. Kereta mobil. mobil. Iya. Sepeda motor sama ya, mobil yang beda ya. Mobil jadi kereta. Iya. Ya. Mobil jadi kereta. Di beberapa daerah motor itu diganti namanya Honda, Umahat. Jawa itu maksudnya. Jawa ya. Honda gitu ya. Udah menyebut merek ya. Air mineral juga kan sama. Namanya apa? UB. Air Aqua. Mau beli Aqua padahal mereknya bukan Aqua. Ya. Nah, itu dia. Ya, jadi kembali lagi ke sini, dababah artinya sepeda motor. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya al-fallahu. Allahu tani. Petani. Di dalam bahasa Arab, petani dan peternak artinya yang bagian pertanian, peternakan itu sama artinya, Mas. Ya, dianggap sama. Karena dia mengelola hasil bumi. Ya, bumi yang dari tanah. Ya. Bukannya peternak itu dari daging gitu ya, dari unta, dari sapi, hewan-hewan ternak. Iya, memang demikian. Tapi
sama halnya dengan juga petani. Ya. Berikutnya al-yadu, Tangan. tangan. Muzakkar atau muannas? Mu'annas. Muannas, karena berpasangan. Thalajah, Kulkas. Lemari es. Lemari es. lemari Kebiasaan. ya, lemari es, ya. Lemari es. Jiddan, Jidan. Tuh. sangat atau Sangat. sekali. Ya, misalkan jayid jiddan, bagus sekali. Kalau Mahat dapat nilai jayid jiddan, itu artinya bagus sekali. Ya, itu nilainya 70 sampai 89. Jayid jiddan. Ya, seperti itu. Berikutnya al-mil'aqatu, Sendok. sendok. Ya, kalau garpu masih ingat tuh Mahat? Harus diulang-ulang ini. Ya. Di kelas lain itu ada yang sampai ditulis di kertas Mahatnya, kertas kecil, lalu ditempel di garpunya, ditempel di sendoknya Mahat. Ya. Jadi saat makan tuh dia lihat, oh ini sendok al-mil'aqah. Ya kreatif ya, Masya Allah. Ya. Apa? Garpu Mahat. Nah, Saukatun. syaukatun, Masya Allah. Ya, garpu, syaukah. Ya, artinya bisa garpu, sesuatu yang berduri, ya, yang tajam, ya, itu disebut dengan garpu. Berikutnya al-anfu. Al-anfu nih, hidung. Hidung. Muzakkar mu'annas. Muzakkar. Muzakkar. Muzakkar sahih. Ar-rijlu, Kaki. kaki. Ya. Muzakkar mu'annas. Mu'annas. Mu'annas, ya. Ar-rijlu. Al-qahwatu, Kopi. 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 Muzakkar mu'annas. 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 Mu'annas, ya. Bukan berarti kopi itu hanya untuk buat perempuan, bukan. Karena kebetulan ada tak marbutohnya. Ya, al-qahwa. Biasanya kalau ummahat umroh ya, itu nanti dikasih sama orang Arab namanya qahwatul aden. Ya, qahwatul aden. Ya, artinya kopi aden. Aden itu surga, ummahat. Surga. Ya. Makanya minum kopi itu berasa ke surga, katanya begitu. Ya. Minum teh juga sama, ada nama syahi aden namanya. Ya, teh aden, ya. Nanti berkunjung ke Masjidil Haram ya ataupun Masjid Nabawi, mampir ya beli qahwa al-aden, ya. Berikutnya al-kidru, Priuk. Panci. periuk, Priuk. panci, wadah, ya, umum ya, masih umum. Ya. Nah, ini tadi nih ummahat yang bilang ya, al-famu. Pamun, mulut. 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 Muzakkar mu'annas. Muzakkar. Muzakkar ya. Ya. Iya. Meskipun di dalam mulut ada bibir. Bibirnya ada dua tuh. Pasangan. Bibir atas, bibir bawah. Karena bibir bahasa Arabnya beda lagi. Syafatun ya. Bibir itu bahasa Arabnya syafatun. Ya. Dia mu'annas ya. Kalau al-fam itu muzakkar. Ya. Mungkin ummahat tidak aneh ya dengan kata alfa, alfam, ya. Nah, berikutnya asyayu. Teh. Teh sahih. Muzakkar apa muannas? Muzakkar. Muzakkar. Ya. Ya, jadi asyayu itu bahasa aslinya ya ummahat, bahasa bakunya. Kalau bahasa Arab pasarannya biasanya orang mengatakan asyahi, pakai hak besar, syahi. Ya, orang Arab bilang syahi. Ya. Nah, itu juga yang harus diperhatikan. Lalu terakhir, sari'un. Cepat. Jalan besar. Eh? Itu
Salah ya? Itu syari. Oh, bukan. Perhatikan ya. Syari'un cepat. Ya, Sari'un cepat. cepat. Ya, kalau jalan besar pakai shin, Oh iya. syari'un. Ya. Kalau ini sari', ya, Syari' sari'un. Artinya cepat. Ya, cepat. Bukan bentuknya jalan ya, nggak harus jalan. Ya, nggak harus jalan cepat. Mobil kan bukan berjalan kan? Mobil itu apa? kendaraan. Ya, kita artikan berjalan. Ya, kadang orang identiknya jalan itu jalan kaki. Ya, enggak ya. Maksudnya tidak harus demikian. Cepat itu lebih tepat ya. Sari'un artinya cepat, bukan jalan cepat. Ya. Nah, kalau jalan cepat namanya sa'i. Sya'i. Kalau setelah tawaf itu ada ibadah sa'i. Ya sa'i itu adalah lari-lari kecil. Lari-lari Itu jalan kecil. cepat. Ya lari-lari kecil atau jalan cepat gitu ya. Ya seperti itu. Fahimtunna ummahat? Nah, insya Allah. Fahimna insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan ummahat? Ya. Sembari menunggu pertanyaan ummahat, ada informasi penting ummahat yang ingin kita sampaikan bahwa kelas F insya Allah akan mengadakan ikhtibar nihai atau ikhtibar akhir sanah, ya, yaitu ujian akhir tahun atau ujian kenaikan ya pada tahun 2025 nanti ya akan dilaksanakan pada Selasa depan ummahat ya, pada Selasa depan Tanggal ya, 17 berarti. tepatnya tanggal 17 ya. Nah, untuk teknis ikhtibar ummahat tidak perlu hadir via Zoom. Jadi nanti kita akan memberikan soal ya dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF, formatnya dikirimkan ke grup ya. Nah, untuk teknis pengerjaan soalnya ya detailnya nanti akan kita share di grup. Tapi bocorannya bahwa ya teknisnya adalah jam 16.00 ummahat akan membuka PDF-nya ya. Setelah itu mengerjakan dengan menggunakan selembar kertas, bukan buku ya, selembar kertas. Ya, selembar kertas, bukan kertas bergaris. Oh iya. Tapi Tanggal kertas berapa tadi kosong. Ustadz? Maaf. Tanggal 17 Desember. Ya, menggunakan kertas bening atau kertas tanpa garis ya. Kertas HVS Dan gitu ya, Ustaz? iya, boleh kertas HVS ya. Kertas HVS menggunakan kertas HVS dan penulisannya itu ada aturannya, Umar. Penulisannya untuk soal ditulis menggunakan pulpen berwarna hitam. Ya. Jawaban ditulis menggunakan pulpen berwarna biru. Ya. Kenapa ini diberlakukan? Karena ini adalah latihan kita ya, sebagaimana atau seakan-akan kita juga belajar ya seperti di Universitas Madinah ataupun di Jamiah universitas yang lainnya di Timur Tengah ya. Mereka memberlakukan kedisiplinan, yaitu pertanyaan ditulis menggunakan tinta hitam, jawaban ditulis dengan tinta biru. Ya, tinta biru. Jadi mohon diperhatikan ya untuk aturannya. Kecuali qadarullah nggak ada
ya, nggak ada yang jual misalkan, ya, Iya. seperti itu. Tuh, berikutnya, ya, durasi pengerjaan itu dari pukul 16.00 sampai 17.00, ya, Hujan. 60 menit. Mm-mm. Dan dari 17.00 akan diberikan waktu lagi Ummahat, 30 menit untuk mengoreksi atau agar lebih teliti ya, dikoreksi lagi, diulang lagi, dicek lagi, Iya. ya, dicek and recheck lagi. Dan pengumpulan ya, ikhtibar ya, itu tidak boleh lebih dari 17.30. Ya. Oh. Jadi pengumpulan terakhir itu jam 17.30. Ya, umpama Ummahat mau mengumpulkan jam 5, jam 17.00, silakan. Langsung disetorkan dengan mengirimkan ke admin bahasa Arab. Ya. Ya. Lebih dari 17.30 maka akan ada pengurangan nilai, Ummahat. Misalkan Ummahat mengumpulkannya jam 17.31, maka akan ada pengurangan nilai 0,1. Ya. Kalau ya tinggal dikalikan aja, kalau seumpama jam 18.00 gitu ya, berarti akan ada pengurangannya lebih banyak seperti itu. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan Ummahat? Dan ini open book ya. Boleh open book, tidak boleh bertanya, tidak boleh mencari via Google, bertanya kepada suami Ummahat, anak misalkan, atau kepada sesama Ummahat gitu ya. Oh kita kerjasama misalkan, buat Zoom sendiri rame-rame gitu ya. Ya, nah, itu nggak boleh ya. Ya, bolehnya hanya menggunakan kitab ya, dan kuras atau daftar buku tulis, buku catatannya, seperti itu. Ya, jumlah soal insya Allah hanya 10. Yang dibahas adalah pelajaran pertama sampai pelajaran ke-6. Ya, sampai Surat pelajaran Mu'anas ke-6. Muzakkar maksudnya, Ustadz? Iya, betul. Ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ummahat? Silakan. Ustadz Ahwan, tolong mau dijelaskan nanti untuk soalnya itu ditulis dulu nggak Ustadz di lembar jawaban, karena kelas F kan baru pertama ya Ustadz. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu Evi mengingatkan. Jadi untuk pengerjaan soal itu soalnya ditulis dulu Ummahat. Ya, di lembar Ummahat ya, kertas HVS ataupun sejenisnya, Ummahat tulis dulu pertanyaannya. Setelah ditulis pertanyaannya menggunakan tinta hitam, baru menjawab ya soal atau pertanyaan tersebut dengan menggunakan tinta berwarna biru seperti itu. Dan jangan lupa ditulis nama dan kelas. Khawatir anak tertukar karena di sini ada, di kelas lain ada namanya Ibu Dewi. Di sini juga ada Ibu Dewi juga. Ada banyak Ibu Dewi ya. Di sini ada 2 Ibu Dewi nih. Ya, di kelas D ada lagi Ibu Dewi 2 juga lagi. Ya, Ibu Dewi Anom ada juga. Ya, jadi ditulis lengkap ya, namanya Ibu Dewi siapa, ya, lalu kelasnya ditulis. Sini ada Ibu Handayani, di kelas D ada juga Bu Handayani, ya, ada banyak, ya, seperti itu. Pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Baik. Hal min soal, ada lagi yang mau ditanyakan Ummahat? Dan bagi Ummahat nanti yang mendapatkan nilai terbaik ya, insyaallah akan kita berikan ya apresiasi insyaallah. Dan bagi Ummahat yang mengikuti ikhtibar ya, maka juga akan diberikan apresiasi dalam bentuk ijazah ya. Ijazah itu sertifikat ya, insyaallah. Ya, baik.
Ada lagi yang ditanyakan? Mafi soal? Ini pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 6 itu nanti ada kaitannya kayak kemarin nggak? Kayak soal-soal yang ada kaitannya dengan Al-Quran, ayat Al-Quran gitu nggak Ustaz? Insya Allah tidak ada. Ini Hmm. kita fokus kepada definisi dan contoh-contoh kalimat. Ya, seperti itu. Baik. Cukup insya Allah Ummahat. Alhamdulillah. Mafi soal? Wadih insya Allah? Insya Allah. Insya Allah wadih. Ya, kalau ditanya wadih, maka wadih insya Allah. Jelas. Ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kita. Dan mungkin ya setelah ikhtibar ya seperti biasa sampai nanti di akhir bulan dan nanti akan ada info lebih lanjut ya untuk yaumul utlah, yaumul ijazah, hari libur ya. Hari libur bertepatan juga liburan anak semester 1 juga akan ada hari libur untuk ummahat. Karena kita melihat ada beberapa ummahat juga yang mungkin terikat ya dengan anak ya ketika liburan jadi tidak bisa untuk hadir di majelis ilmu, maka kita berikan hari libur juga demikian. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan ataupun kekurangan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala kepada kita dengan ganjaran yang berlimpah di sisinya dan Amin. semoga kita semua diberikan keistiqamahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin Amin. ya Rabbal Alamin. Amin. Untuk sore ini tidak ada tugas Ummahat. Jadi Ummahat bisa fokus belajar. Ya, bisa fokus belajar, memurojaah nih. Mohon dimurojaah ya Ummahat. Meskipun open book juga waktunya kan sedikit. Jadi dimurojaah. Banyak soal jebakan juga. Jadi mohon benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang terbaik insya Allah. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.